lihat ke Ana, wajahnya cerah hari ini. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Kakak berharap semua adik-adik bersuka cita dan kita kembali berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kakak minta adik-adik siapkan diri dengan baik, duduk dengan baik, mungkin adik-adik bersama papa mama atau dengan kakak adik. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Engkau yang memelihara hidup kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik bersuka cita? Adik-adik berbahagia? Oh ya, kita akan mengangkat pujian hari ini. Kurasa bahagia. Kalau ada temannya di sebelah kiri kanan, nanti saat bilang bergandengan tangan, semua bergandengan tangan ya. Yuk, kakak ajak berdiri semua. Kita angkat pujian ini dengan semangat. Dengan semangat ya, kita angkat pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
Ya, ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, sekarang duduk diam, jangan ada yang jalan-jalan ya. Kita mau fokus, kita mau menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian, Yesus sahabatku. Besarlah
harus semangat ya. Setiap hari adalah anugerah Tuhan. Karena itu tiap hari kita harus jalani dengan gembira, dengan sukacita. Nah, hari ini Kak Herlin mau cerita tentang persahabatan yang luar biasa. Adik-adik punya sahabat nggak di rumah? Punya sahabat di sekolah atau di lingkungan rumah kita yang ada di sekeliling kita? Punya sahabat nggak? Atau nggak punya sahabat sama sekali? Ada di rumah aja terus, di rumah nggak pernah keluar, di sekolah hanya di kelas aja terus, nggak punya sahabat sama sekali. Hari ini Kak Herlin mau menceritakan di kerajaan Yehuda ada persahabatan yang sangat kompak, persahabatan yang sangat baik dan patut dipuji. Ya, pada saat itu kerajaan Yehuda dikalahkan oleh kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Siapa? Ya, Nebukadnezar. Nah, siapakah mereka yang bersahabat itu? Ada 4 serangkai. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekali lagi ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diingat ya, mereka adalah orang Yehuda. Dan mereka diangkut oleh Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Tibalah mereka di kerajaan Babel. Jadi mereka harus dididik selama 3 tahun. Mereka diberikan makanan-makanan yang biasa dimakan oleh raja. Mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama yang ada di Yehuda itu tidak boleh dibawa ke kerajaan Babel pada waktu itu. Tapi adik-adik tahu nggak? Mereka 4 sahabat ini adalah orang-orang yang sangat setia. Bukan hanya setia kepada persahabatan, tetapi tetap setia kepada Allah yang mereka sembah. Buktinya apa? Coba lihat ya. Suatu kali pegawai istana memerintahkan supaya mereka makan makanan raja. Adik-adik harus tahu, makanan yang dimakan oleh raja itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa, baru diserahkan kepada raja. Kata mereka sih supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap cerdas, tetap pintar gitu kan. Nah, jadi Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel bilang, kami tidak mau makan makanan itu. Kami makan sayur dan minum air saja. Dan buktikan, lihat nanti ya, kami akan lebih kuat atau lebih tidak sehatkah dari mereka. Kita buktikan bersama. Katanya gitu. Jadi pegawai-pegawainya Raja Nebukadnezar itu penasaran. Ditunggu sampai 10 hari. Mereka makan sayur saja. Mereka minum air saja. Mereka tidak makan makanan dari meja raja. Makan makanan yang biasa dimakan oleh raja dan pegawai-pegawai istananya Raja Nebukadnezar. Adik-adik tahu nggak? Mereka ternyata 10 kali lipat cerdasnya dari orang-orang yang memakan makanan dari meja raja. Mereka 10 kali lipat pinternya, cerdasnya, kuatnya, sehatnya dari orang-orang yang ada di istana Babel tersebut. Adik-adik tahu kenapa itu? Karena mereka adalah orang-orang yang tetap pada pendirian, tetap pada komitmen mereka, tetap setia kepada Tuhan dan tradisi yang sudah mereka lakukan sejak lama di Yehuda. Nah, adik-adik, kita mau belajar bersama-sama. Mereka tinggal di negeri asing. Mereka tinggal di negeri orang jauh dari negeri mereka. Tetapi mereka ikuti tradisi asing nggak? Tidak mengikuti. Mereka taat nggak sama peraturan yang ada? Mereka taat peraturan kecuali hal-hal yang membuat diri mereka najis, kotor di hadapan Tuhan. Ya, mereka adalah anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang pintar, anak-anak muda yang bisa saja melakukan apa saja. Tetapi mereka tidak mau mengotori dirinya hanya dengan ikut-ikutan dengan orang lain, ikut-ikutan dengan tradisi yang ada di Babel. Adik-adik, kalian mau tanya, kalau kalian punya teman pengaruhnya
baik atau buruk? Adik-adik kalau di sekolah teman-temannya bilang, nggak usah masuk deh jam ini, kita cabut aja yuk, kita duduk aja di kantin, nongkrong-nongkrong di kantin, makan coklatos, makan mie atau makan makanan yang ada di kantin. Mau nggak seperti itu? Atau ini kan hari Minggu, hari libur, nggak usah ke gereja, nggak usah ibadah, nggak usah dengerin khotbah atau cerita firman Tuhan, kita beli siomay aja yuk rame-rame. Mau nggak ikut-ikutan? Adik-adik mau pilih mana? Mau tetap dengarkan firman Tuhan atau ikut sama teman-temannya yang ada ini yang mempengaruhi, yang pengaruhnya itu adalah pengaruh yang tidak baik. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari 4 sahabat ini. Dari siapa tadi? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka ditawarkan hal-hal yang menggiurkan, makanan raja itu enak loh, enak, bergizi, pasti sehat lah ya. Tetapi mereka tidak mau, karena menurut mereka makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa adalah makanan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mengotori dirinya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang adik-adik di rumah seperti apa sih? Mau nggak ikut-ikutan sama tradisi orang lain? Mau nggak ikut-ikutan sama pengaruh-pengaruh yang buruk dari luar? Ikut-ikutan gerombolan ini. Yuk, jangan temanin itu ya, kita di sini aja. Yuk, nggak usah deh di rumah mulu, kita keluar aja, main-main aja. Padahal di rumah kerjaannya banyak, PR-nya banyak, lupa PR-nya. Apalagi sekarang kan masa pandemi ya, semua anak-anak belajar di rumah. Nggak usah lah belajar, nanti aja kan masih panjang 1 hari. Anak-anak mau pilih mana? Mau main dulu atau ngerjakan PR dulu baru nanti main? Nah, anak-anak harus bisa memilih siapa teman yang baik untuk ditemani, siapa yang teman yang harus dihindari. Sekarang kita harus belajar, kita harus pintar memilih teman. Mana teman yang patut kita temanin, yang memberikan pengaruh baik, yang memberikan pengaruh positif kepada kita. Dan siapa teman yang harus kita hindari. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan semua orang. Kita harus berteman dengan semua orang. Dan sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus menunjukkan sikap yang baik, sikap yang perlu ditiru, sikap yang memberkati semua orang, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan tempat tinggal kita, dekat rumah, ataupun di keluarga kita. Harus baik terhadap mama papa, baik terhadap adik dan juga kakak yang ada di rumah, sehingga kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, bukan membuat papa dan mamanya marah, membuat papa dan mamanya malu karena kelakuannya di luar rumah, kelakuan yang tidak terpuji. Kelakuan yang tidak terpuji itu apa sih? Nakal, ya, suka berbohong, apalagi mencuri, atau bergaul dengan teman-teman yang tidak baik sehingga dia misalnya di sekolah dia bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, malu kan kalau orang tua kita dipanggil ke sekolah karena kita sikapnya di rumah, di sekolah itu tidak baik. Sikapnya di sekolah itu berantem sama teman-teman, kan begitu. Nah, adik-adik, sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua supaya kita tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan, dan anak-anak yang selalu bisa menempatkan diri, memilih siapa yang harus kita temani dan siapa yang harus kita hindari. Ya, ayat hafalan kita hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Coba ikutin akhirin ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Jadi kalau kebiasaan kita sudah baik, pintarlah memilih teman supaya kebiasaan itu tidak berubah menjadi kebiasaan yang buruk. Pintar memilih teman di sekolah, di lingkungan rumah, supaya kita tetap menjaga hati kita, orang yang setia menjaga diri, pikiran, dan semua hidup kita kepada Tuhan saja. Sama seperti siapa tadi? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah adik-adik, sebelum berdoa kita akan menyanyikan satu lagu. Tuhan mau kita dengar-dengaran akan firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita sekali lagi ya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami hidup menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun banyak hal yang ditawarkan oleh teman-teman sekeliling kami kepada kami, ajari kami supaya kami tidak melukai hati Tuhan, dan kami boleh memilih siapa yang harus kami temani, sifat-sifat apa saja yang harus kami ikuti, yang harus kami tiru dari orang-orang di sekeliling kami, dan sifat-sifat apa saja yang harus kami buang, yang harus kami hindari. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami hari lepas hari menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu, yang dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Cahaya. Saya adalah Neti. Nah, hari ini kita mau membuat prakarya, yaitu daftar kebaikan. Nah, yang adik-adik butuhkan nanti yaitu lem, ada juga kertas origami berwarna ya, atau juga adik-adik bisa pakai kertas warna putih tapi nanti adik-adik diwarnai. Nah, yang kita butuhkan lagi adalah gunting, dan juga ada pensil, pulpen, sama spidol warna merah supaya nanti kelihatan garisnya. Nah, yang pertama kita melipat kertasnya. Nah, kita lipat kertasnya nanti supaya kita membentuk love atau hati. Kita mau melipat kertasnya, dilipat dua. Kita lipat lagi. Nih. Dan kita lipat lagi. Kakak ulang ya. Kertasnya dilipat dua dulu. Terus kita lipat lagi. Kita lipat lagi. Nah, supaya adik-adik nanti cepat membuat bentuk love-nya. Kalau dilipat seperti ini nanti adik-adik bisa mendapatkan 4. Jadi kita buat langsung dilipat supaya membentuk love-nya itu cepat. Nah, kita gunting, atau adik-adik boleh menggambar. Biasanya kakak tidak menggambar dulu, tapi ini kita gambar dulu supaya langsung kelihatan. Nah, kita gambar seperti ini. Oke, terus kita
jadi loh ini, cuma nanti kakak membuat yang lebih bagus yang ini. Nanti kita tempelnya, nanti adik-adik buat di rumah yang bagus ya. Nah, kita buat yang warna-warni, bisa buat warna merah, biru, hijau, dan orange bisa juga. Nah, sekarang kita menggambar pohonnya atau talinya kita buat supaya nanti dia seperti ini menjadi pohon atau seikat bunga bisa ya. Kakak gambar dulu. Nanti adik-adik buatnya bisa jadi 6. Jadinya bentuknya seperti ini. Kakak warnain dulu ya supaya kelihatan ya. Nah, jadi hasilnya itu kita ambil yang sudah kita gunting tadi, yang ini yang sudah kita gunting. Sekarang kita taruh lem. Nah, habis kita taruh lem, kita tempel yang paling atas dulu. Warnanya bisa kelihatan bagus, kita taruh yang hijaunya yang ini di bawah. Yang pink kita taruh di sini. Yang merah kita taruh di bawah. Nah, yang terakhir kita taruh di sini bentuk pita, tapi kita buat juga dari bentuk love. Nah, seperti ini. Tapi kita buat agak kecil ya, supaya jadi cantik, seperti ada pengikatnya. Seperti ini. Nah, setelah itu karena tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus banyak berbuat baik atau kita harus memilih teman yang tepat supaya perbuatan-perbuatan yang baik yang sering kita lakukan tidak pudar menjadi melakukan hal yang buruk. Jadi, hari ini kita mau membuat daftar kebaikan. Nah, kakak sudah tulis di sini daftar kebaikannya. Nanti adik-adik tulis daftar kebaikan di atas di sininya. Oke? Nah, apa aja daftar kebaikan? Adik-adik pasti tahu ya apa aja daftar kebaikannya. Contohnya, tidak berbohong, itu kebaikan. Selalu mengucap syukur, itu adalah contoh kebaikan. Nah, adik-adik nanti menulis di sini daftar kebaikannya apa aja. Masih banyak daftar-daftar kebaikan. Jadi adik-adik boleh menulis di sini apa aja menjadi daftar kebaikan. Dan nanti adik-adik boleh tempel di rumah supaya adik-adik tahu dan ingat apa aja daftar kebaikan. Dan jangan lupa adik-adik juga boleh menulis di sini ayat hafalan. Tadi ayat hafalan kita dari mana? 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, kita tulis nanti di bawah. Oke?